medicine. Bisa tolong, saya agak berminat mengenai affordable medicine itu, bisa tolong dijelaskan Pak? Banyak hal yang dibahas di WHO, antara lain masalah counterfeit in medicine. Jadi banyak obat-obat palsu yang beredar, itu bisa diatur di dunia. Masalah harga obat-obatan itu sendiri. Sangat disayangkan misalnya inovasi teknologi di bidang kesehatan, obat-obatan itu hanya dapat dirasakan oleh negara-negara yang mampu. Betul. Dan oleh karenanya kita perlu menjamin agar semua negara di dunia bisa mendapat manfaat. Jadi kita mengatur berbagai macam hal, termasuk hak ciptanya. Dan di sini juga ada organisasi di Jenewa yang menangani itu juga, yang namanya WIPO, di mana kami menangani juga. Itu World Intellectual Property Organization. Ada masalah paten di situ. Jadi isu kesehatan bukan hanya dilihat dari satu sudut saja, dilihat dari berbagai macam sudut. Dari segi trade-nya sendiri, dari segi keberadaan obat itu sendiri, dari segi hak ciptanya. Sedikit complicated Pak kalau dibahas. Tapi secara sederhana untuk pemirsa kita, contoh yang sederhana saya ingat itu adalah masalah obat-obat palsu misalnya, karena itu banyak beredar di Indonesia dan negara-negara berkembang yang lainnya. Apakah dengan desain dan yang sudah dibuat dan aplikasinya, apakah itu sudah berhasil mengurangi contohnya peredaran obat-obat palsu di negara-negara berkembang, contohnya Pak? Itu yang kita coba atur Pak ya. Dan ini yang beredar bukan cuma di negara berkembang, di negara maju juga bisa. Kita membuat kesepakatan bersama apa yang dimaksudkan atau didefinisikan sebagai obat-obat palsu. Mungkin di satu negara suatu obat tertentu dianggap palsu, tapi di negara lain tidak. Hal-hal tersebut kita mesti menyamakan standar. Itu isu yang kita sebut standarisasi Pak. Hal yang sederhana juga kembali pada hak ciptanya sendiri, mengenai obat generik misalnya atau obat-obat yang lain. Tapi intinya kita ciptakan suatu sistem dunia yang menguntungkan untuk semua pihak gitu Pak. Banyak orang yang juga tidak tahu bahwa industri farmasi kita itu cukup besar Pak dampaknya pada dunia. Kita mengekspor obat-obatan kita melalui WHO ke negara-negara lain di Afrika, di tempat lain. Oh, jadi maksud Bapak adalah industri farmasi Indonesia itu sudah cukup maju dan memproduksi obat-obatan untuk disuplai ke banyak negara-negara dan kebanyakan melalui WHO begitu. Di WHO itu organisasi dunia yang tentunya punya mandat yang selain mengatur aturan-aturan di bidang kesehatan juga menjamin agar ada research, ada capacity building. Nah, untuk negara yang tidak mampu tentunya ada perlu dikontribusi dengan obat-obatan dan semacamnya. Kita sangat berperan contohnya di bidang polio. Itu pharmaceutical industry kita menciptakan vaksin-vaksin polio yang cukup ampuh, yang mempunyai sertifikasi dan standarisasi internasional. Karena itu dapat memasuki pasar WHO itu, procurement, istilahnya procurement, international procurement. Oh, international procurement. Yeah. Oh, jadi memenuhi standar WHO sehingga industri farmasi Indonesia atau obat-obatan Indonesia bisa masuk di international procurement tersebut. Oke. Nah, sehubungan dengan masih mengenai hal tersebut, bagaimana dengan benturan kepentingan antara negara-negara yang kurang mampu dengan intellectual property right? Karena dalam hal ini menyangkut ke sana, bagaimana institusi Bapak itu di Geneva menyamakan visi supaya tidak terlalu banyak benturannya Pak? Itu pertanyaan yang bagus Pak. Kembali lagi masalah internasional memang berbagai macam kepentingan. Tapi pada akhirnya setelah melalui berbagai macam perundingan, pembahasan, diskusi, semua negara di dunia mengakui perlunya untuk kerjasama. Itu prinsip utamanya. Dalam kaitan ini di Jenewa memang kami menangani yang disebut sebagai WIPO, World Intellectual Property Organization. Itu suatu organisasi yang mengatur mengenai hak cipta, paten, hak desain, termasuk hal-hal yang mungkin banyak masyarakat tidak mengerti, bahwa visually impaired teman-teman yang tunanetra, hak ciptanya untuk membuat berbagai macam temuan inovasi itu juga kita atur Pak. Nah, saat ini kita memang sedang memperjuangkan apa yang kita sebut GRTKF, bahasa Inggrisnya Genetic Resource, Traditional Knowledge, and Folklore. Nah, ini menyangkut berbagai macam heritage kita, kepentingan budaya kita.
genetic resource kita termasuk ke dua negara terbesar yang disebut mega diverse country. Yang satu Brasil, Indonesia, dan banyak negara yang lain. Kita memiliki banyak hutan, banyak biodiversity. Nah, di sini ada temuan-temuan hal yang sederhana seperti misalnya kemampuan tradisional kita, culture kita, itu kita lindungi, ada copyrightnya, patentnya. Nah, ini mesti dibahas di organisasi WIPO itu. Hal yang sederhana lagi, sekarang Indonesia lagi maju di bidang application. Anak-anak muda kita sangat canggih, coming up dengan berbagai macam temuan-temuan. Nah, ini mesti dilindungi juga pada akhirnya. Dan banyak orang yang tidak tahu, kesannya selalu dikuasai oleh negara maju yang namanya hak cipta paten itu. Betul. Sebenarnya enggak, Pak. Sekarang trennya ke depan, India, China, Korea itu memanfaatkan WIPO lebih banyak karena semua temuan-temuannya itu didaftarkan, diregistrasi di WIPO. Ini yang orang tidak tahu. Indonesia juga sedang menuju ke sana. Tapi kembali lagi, ini membutuhkan masih banyak kerja keras dan masih banyak perjuangan di segala bidang. Begitu. Termasuk memberikan informasi sebanyak mungkin. Betul. Edukasi lagi kepada pemuda-pemuda kita. Ini makanya kami berterima kasih kesempatan diberikan oleh Kabari ini untuk menyampaikan berbagai macam. Bagus sekali itu informasi. Jadi untuk para warga negara Indonesia di Indonesia dan masyarakat Indonesia di mana saja, sebetulnya kalau mereka bisa mendesain atau menemukan satu penemuan itu bisa dibantu melalui proyek-proyek yang Bapak kerjakan di Geneva ini. Tentunya lewat proses, tentunya mendaftarkan ke Dirjen Haki di kita. Itu langkah pertama. Dan setelahnya juga nanti ke WIPO ada sistem registrasi, ada berbagai modus cara-cara untuk menyampaikan hasil-hasil temuan tersebut. Oke. Ada prosedur tertentu dan ini yang perlu diinformasikan pada teman-teman.